Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga hati kalian selalu dalam lindungan dan rahmat-Nya. Malam ini kita kembali bersama berbagi harapan dan doa. Semoga perjumpaan ini menjadi cahaya baru dalam perjalanan hidup kita. Sahabatku, pernahkah engkau merasa duduk sendiri di tengah gelapnya malam, menatap lembaran tagihan yang tak sanggup engkau bayar? Pernahkah engkau merasakan lelah, kerja keras tak membuahkan hasil, sementara kebutuhan keluarga terus mendesak? Air mata jatuh tanpa suara, hati berbisik lirih, "Ya Allah, kemana lagi aku harus melangkah?" Jangan panik. Jangan putus asa. Ingatlah, Allah selalu punya jalan keluar. Saat semua pintu manusia terkunci, pintu langit selalu terbuka. Dan di pertemuan ini akan kita bagikan amalan dahsyat, zikir agung Ya Hayyu Ya Qayyum, amalan pembuka pintu rizki yang bisa engkau amalkan malam ini juga. Namun sebelumnya, mari kita tundukkan hati, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan berkah-Mu kepada seluruh penonton video ini. Berikanlah kelapangan rizki, kesehatan dan ampunan kepada siapa saja yang menekan tombol like. Curahkanlah kasih sayang dan keberkahan kepada mereka yang menekan tombol subscribe. Mudahkanlah urusan hidup dan akhirat bagi siapa saja yang membagikan video ini. Dan jadikanlah semua yang menuliskan sholawat di kolom komentar sebagai hamba-Mu yang mendapat syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Sahabatku, berhentilah sejenak, rasakan keheningan hati. Biarkan doa ini meresap dalam jiwa. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita bicara dari hati ke hati. Ada banyak di antara kita yang sedang menghadapi kenyataan hidup yang begitu berat. Tagihan datang tanpa henti, hutang menjerat dari segala arah, usaha yang kita jalankan terasa buntu, lamaran pekerjaan tidak kunjung ada kabar, sementara kebutuhan hidup terus mendesak tanpa kompromi. Hati kita terasa gelisah, dada sesak, pikiran buntu. Rasanya setiap jalan yang ditempuh selalu menemui tembok besar yang seakan mustahil ditembus. Engkau mungkin pernah duduk termenung sendirian, bertanya dalam hati, "Ya Allah, sampai kapan aku harus menanggung semua ini?" Lelah sudah engkau berusaha, keringat telah bercucuran, doa pun tak henti dipanjatkan, namun jalan seolah tetap tertutup. Air mata jatuh bukan karena engkau lemah, tapi karena beban itu begitu berat untuk dipikul sendiri. Sahabatku, dengarkanlah kisah seorang saudara kita yang datang kepada seorang guru agama di sebuah kota kecil di pesisir. Namanya Ahmad, seorang pedagang sederhana. Ia pernah memiliki usaha warung kecil yang ramai. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit dan persaingan yang ketat, usahanya hancur. Hutang menumpuk hingga ratusan juta, rumahnya hampir disita, anak-anaknya terpaksa berhenti sekolah karena tak mampu lagi membayar biaya. Malam demi malam, ia habiskan dengan gelisah, tidur tak nyenyak, makan pun tak berselera. Suatu ketika, dalam keadaan hampir putus asa, Ahmad dipertemukan Allah dengan seorang guru yang bijak. Sang guru berkata lembut kepadanya, "Nak, jika semua pintu manusia telah engkau ketuk dan tak ada jawaban, kini saatnya engkau mengetuk pintu Allah. Bangunlah di sepertiga malam, ambil wudhu, sholat 2 rakaat dengan khusyuk, lalu bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum berulang-ulang dengan hati yang pasrah. Jangan berhenti sampai engkau merasa hatimu tenang." Ahmad mengikuti nasihat itu dengan tekun. Malam demi malam, ia bangun, berwudu, bersujud, lalu melafalkan Ya Hayyu Ya Qayyum sambil berlinang air mata. Dalam hitungan minggu, Allah bukakan jalan tak terduga. Seorang kerabat jauh yang lama tak berhubungan tiba-tiba datang dan menawarkan kerja sama bisnis. Modal pun mengalir, usahanya kembali berjalan dan hutangnya perlahan terbayar. Tidak hanya itu, Allah melapangkan rizkinya hingga ia bisa kembali menyekolahkan anak-anaknya dan membantu orang lain yang juga kesulitan.
Sahabatku, bukankah janji Allah sudah jelas? Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2-3, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada sangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Inilah janji Allah yang tidak pernah dusta. Yang perlu kita lakukan adalah yakin sepenuhnya, berserah diri, dan mengetuk pintu langit dengan doa dan zikir. Ahmad hanyalah satu dari sekian banyak bukti nyata bahwa ketika manusia benar-benar kembali kepada Allah, pertolongannya datang dengan cara yang tak terduga. Maka sahabatku, jangan biarkan beban hidup mematahkan semangatmu. Jangan biarkan keraguan menutup jalanmu. Jika Allah sudah berjanji, maka yakinlah janji itu pasti benar. Kesempitan hidup yang engkau alami sekarang hanyalah jalan untuk mendekatkan dirimu kepadanya. Berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan bayangkan bahwa malam ini bisa menjadi malam yang akan mengubah hidupmu. Jangan lepaskan kesempatan ini. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita merenungi perjalanan di bagian sebelumnya, mungkin engkau kini semakin menyadari bahwa hidup memang penuh dengan ujian. Ada saat di mana usaha terasa buntu, doa terasa lama terjawab, dan jalan rejeki seakan tertutup rapat. Namun, justru pada saat itulah Allah menguji kesungguhan hati kita. Dan sekarang, tibalah waktunya kita membicarakan amalan agung yang menjadi inti dari tema ini. Amalan itu adalah zikir Ya Hayyu Ya Qayyum. Inilah doa agung yang bila engkau resapi akan menyambungkan hatimu kepada Sang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri, sumber segala kekuatan, penopang seluruh alam. Bacaan ini bukan sekedar kata, melainkan energi spiritual yang menggetarkan pintu langit ketika engkau ucapkan dengan ikhlas. Lafaznya adalah Allahumma ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, wahai zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Cara mengamalkannya pun jelas. Pilih waktu mustajab, yaitu sepertiga malam terakhir ketika kebanyakan manusia terlelap. Bangunlah, ambillah wudhu dengan penuh kesadaran, lalu tunaikan sholat hajat 2 rakaat. Pada rakaat pertama bacalah Al-Fatihah ditambah ayat kursi, dan pada rakaat kedua bacalah Al-Fatihah ditambah surah Al-Ikhlas. Setelah salam, duduklah dengan tenang, resapkan kehadiran Allah di hatimu. Bacalah lafaz Allah, Allah sebanyak 5.000 kali dengan khidmat, lalu lanjutkan dengan Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 1.000 kali. Setelah selesai, angkatlah tanganmu dengan penuh harap dan sebutkan kebutuhanmu dengan jelas. Jangan ragu, bahkan jika engkau memohon rezeki 10 miliar sekaligus. Katakan dengan keyakinan penuh, Ya Allah, Engkau Maha Kaya, aku memohon kepadamu rezeki yang luas, cukup untuk melunasi hutangku, membahagiakan keluargaku, dan menolong hamba-hambamu yang lain. Sahabatku, perbanyaklah pula salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena salawat adalah jalan untuk membuka keberkahan doa-doa kita. Ajak dirimu menuliskannya di kolom komentar. Bayangkan, jika puluhan orang mengaminkan salawatmu, maka insya Allah doa-doamu akan semakin cepat diijabah. Sebagai penguat, kita ingat sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Tirmizi, bahwa barang siapa sibuk bersalawat kepadaku, maka aku akan cukupkan kebutuhannya di dunia dan akhirat. Lihatlah, begitu besar janji Allah melalui Rasul-Nya bagi mereka yang memperbanyak sholawat. Sahabatku, yakinlah, amalan Ya Hayyu Ya Qayyum bukan sekedar lafaz. Ia adalah jalan untuk mengikat hatimu dengan Pencipta. Jika engkau istiqamah, ikhlas, dan sabar, maka pintu rezeki yang engkau tunggu akan terbuka dengan cara yang tak pernah engkau bayangkan. Berhentilah sebentar, resapi kalimat ini dalam hatimu. Allah Maha mendengar,
Maha mengabulkan dan tidak pernah menutup pintu bagi hambanya yang mengetuk dengan sungguh-sungguh. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita ingat kembali bahwa amalan Ya Hayyu Ya Qayyum bukan sekedar bacaan di lisan, melainkan tali penghubung hati kepada Sang Pencipta. Saat engkau melafalkannya, bukan hanya rizki yang engkau minta, tetapi juga ketenangan jiwa, kekuatan batin, dan cahaya keyakinan yang mengusir kegelisahan. Inilah rahasia besar mengapa doa ini disebut rajanya zikir pembuka pintu rezeki. Bayangkan ketika engkau berada di posisi terdesak, hutang menjerat, jalan usaha buntu, namun engkau tetap berdiri di hadapan Allah dengan hati yang pasrah. Zikir ini akan menuntunmu merasakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu meski semua manusia berpaling. Zikir ini memberi ketenangan yang tak bisa dibeli dengan harta. Sahabatku, ada sebuah kisah inspiratif dari seorang ulama salaf di sebuah kota di negeri seberang. Beliau hidup sangat sederhana, namun tanggung jawab besar ada di pundaknya. Saat itu, ia menghadapi masalah hutang besar yang hampir membuatnya kehilangan rumah kecil yang menjadi tempat berteduh keluarganya. Ia sudah berusaha berbagai cara, namun tidak ada hasil. Hingga suatu malam, ia memutuskan untuk menempuh jalan doa. Dengan air mata yang jatuh tanpa henti, ia melafalkan Ya Hayyu Ya Qayyum ribuan kali. Malam demi malam ia ulangi dengan penuh kesungguhan. Beberapa waktu kemudian, Allah menggerakkan hati seorang dermawan untuk mendatanginya. Tanpa diminta, dermawan itu menolongnya melunasi hutang, bahkan memberikan modal untuk membuka usaha baru. Ulama itu selalu berkata, "Aku bukan siapa-siapa, tetapi Allah cukupkan aku dengan zikir kepadanya." Bukankah ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286? Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap ujian yang menimpa sesungguhnya sejalan dengan kekuatan yang Allah titipkan pada diri kita. Dan kekuatan itu akan semakin nyata bila kita hidupkannya dengan doa dan zikir. Sahabatku, jangan meremehkan kekuatan doa. Mungkin saat ini engkau merasa tidak ada yang bisa menolong, tetapi Allah Maha mengetahui jalan keluar yang bahkan pikiranmu tidak mampu mencapainya. Zikir Ya Hayyu Ya Qayyum adalah salah satu jalan yang Allah ajarkan melalui para ulama agar kita tidak larut dalam keputusasaan. Bayangkan, malam ini engkau bangun, berwudu, bersujud, lalu melafalkan Ya Hayyu Ya Qayyum dengan air mata yang tulus. Rasakan bebanmu yang berat itu seolah diangkat perlahan-lahan. Itulah bukti bahwa doa ini tidak hanya membuka pintu rizki, tetapi juga membuka pintu hati. Berhentilah sebentar, rasakan bahwa Allah sedang menatapmu dengan penuh kasih, dan bahwa engkau tidak sendiri. Sahabat yang dirahmati Allah, kita sudah menempuh perjalanan panjang dalam renungan ini. Dari awal kita berbicara tentang beratnya ujian hidup, tentang hutang yang menjerat, usaha yang terhenti, dan jalan yang seakan tertutup. Kita sudah menyaksikan kisah demi kisah bagaimana doa dan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum menjadi cahaya penuntun. Maka kini, marilah kita merangkum kembali tema utama pertemuan ini. Ingatlah, setiap ujian adalah tanda cinta Allah. Tidak ada kesempitan yang dibiarkan begitu saja. Tidak ada air mata yang sia-sia di hadapannya. Setiap doa yang engkau ucapkan, setiap zikir yang engkau lafalkan akan menjadi jalan untuk mengantarkanmu pada pertolongan Allah. Maka bersabarlah, serahkan segala hasil hanya kepadanya, dan yakinlah pertolongan Allah selalu datang pada waktu yang tepat, meski terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ada 3 nilai utama yang harus selalu kita pegang. Pertama, sabar menghadapi ujian. Jangan pernah merasa Allah meninggalkanmu, sebab sabar adalah tanda kekuatan imanmu. Kedua, tawakal dalam menyerahkan hasil. Usaha boleh maksimal, namun hati harus pasrah pada keputusan Allah. Ketiga, yakinlah bahwa pertolongan Allah selalu tepat waktu. Yakin adalah kunci,
Sebab tanpa keyakinan, doa hanyalah kata-kata kosong. Mari kita akhiri dengan doa yang panjang, doa yang kita niatkan bersama-sama. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Kaya, Maha Pemurah, kami memohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati, limpahkanlah ketenangan dalam hati kami, keluarkanlah segala resah dan gelisah dari jiwa kami, mudahkanlah setiap urusan yang terasa sulit, bukakanlah pintu rizkimu dari arah yang tidak kami sangka. Berkahilah keluarga kami dengan kebahagiaan dan kesehatan, kuatkanlah ikatan cinta di antara kami, lindungilah kami dari fitnah dunia dan akhirat, dan jadikanlah hidup kami penuh berkah hingga Engkau memanggil kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, jangan biarkan kami tersesat, jangan biarkan kami lemah, jadikan hamba-hambamu yang selalu dekat denganmu. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Terima kasih ya Allah atas kesempatan ini. Sahabatku, jangan lupa untuk menyebarkan kebaikan ini. Klik tombol like sebagai tanda dukungan, tekan subscribe agar tidak ketinggalan doa dan amalan berikutnya, bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat, dan tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai amal jariah yang tidak akan pernah putus. Insya Allah, setiap kebaikan yang engkau lakukan akan kembali kepada dirimu dengan berlipat ganda. Mari kita akhiri dengan salam penuh cinta dari hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.